Yes, Kang. Oke, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, teman-teman. Jadi, pagi ini kita coba transendensi ya. Jadi, kalau kita hanya fokus kepada informasi aja ya, tanpa transendensi, itu kadang-kadang pembaca itu sulit ya, sulit bagaimana mengalami ya informasi tadi. Memiliki informasi satu hal, mampu mengalami informasi. Jadi ketika informasi itu dialami, lalu kemudian dimengerti, itu kan menjadi pengetahuan ya. Dari informasi, lalu kemudian dialami, terus dimengerti, nah ini baru jadi pengetahuan. Jadi kalau hanya numpuk informasi, tidak jadi pengetahuan, itu hanya tidak akan mengubah proses progresif. Bukan berarti informasi tidak berguna. Lihat prosesnya. Dia berguna sebagai tahap awal ya. Untuk memudahkan kita memfokuskan diri untuk mengalami. Saya mau mengalami informasi ini. Lalu dimengerti, lalu kemudian menjadilah pengetahuan. Nah, pagi ini kita akan lakukan itu ya. Bagaimana menghubungkan informasi dengan pengalaman ya. Informasi dengan pengalaman, itulah pengetahuan. Seperti itu. Jadi kita tidak sedang membangun database informasi ya. Jadi kita tidak sedang membangun struktur database informasi, tetapi kita sedang membangun pengetahuan. Ya, seperti itu. Oke, sebelum ke Ibu ya, Ibu Auliana. Ini saya juga nerima chat WA yang yang dikirimkan ke saya untuk dibahas di sesi beda buku. Nah, jadi teman-teman yang mengikuti semua sesi beda buku, baik beda buku Hawking maupun Greg Braden, nanti juga akan ada beda buku Joe Dispenza ya. Itu bisa, silakan kirimkan pertanyaan. Silakan kirimkan pertanyaan, japri ke saya, nanti saya akan bahas di sesi-sesi beda buku. Kan enak begitu ya. Ini dulu ya, saya bacakan dulu. Namanya dirahasiakan ya. Namanya dirahasiakan. Semoga yang bertanya ini bisa ikut. Atau misalnya kalau nggak bisa ikut, saya bisa referensikan jawaban atas pertanyaannya ada di beda buku Healing Recovery hari tanggal berapa? 30. Tanggal 30 ya. Jadi dia bisa lihat, nonton ya. Teman-teman dimohon partisipasinya ya untuk menanyakan apapun tentang pengalamannya. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Bang. Saya mau bertanya ya. Kadang saya masih merasa atau kadang ada perasaan tidak terakui ya. Perasaan tidak diakui. Padahal saya itu sudah banyak berbuat. Padahal
saya sudah banyak berbuat. Jadi ada tuntutan ya. Tuntutan menuntut apresiasi ya. Jadi ini poinnya itu tuntutan menuntut apresiasi. Teman-teman yang sudah punya per 5 poin itu menuntut apresiasi itu kayaknya 155 ya. Kemarahan. Saya menyadari bahwa ada ego di sana. Tapi sepertinya susah untuk keluar. Artinya susah untuk melampaui dorongan untuk menuntut. Mungkin ada hubungannya dengan pengalaman waktu kecil sering tidak dianggap. Dan saya kira itu masih mempengaruhi saya. Jadi saya harus bagaimana nih, Bang? Saya sudah mengetahui tentang prinsip non-dual, tapi saya sulit mengubah vektor dari kejiwaan saya yang ingin menuntut. Jadi dia tahu bahwa ini keliru kalau saya menuntut. Karena kita sudah pakai prinsip non-dual. Ya. Sudah pakai prinsip non-dual. Tapi kan kita tidak bisa juga memungkiri pengalaman bahwa kita masih di state ini. Atau paling tidak ada, kita masih belum mampu melampaui state menuntut untuk diapresiasi. Jadi di sini pada pertanyaan ini, pertama ada dia sudah punya way of thinking gitu ya. Way of thinkingnya sudah jadi menggunakan prinsip non-dual. Sehingga dia mampu melihat pengalamannya ya dalam prinsip non-dual itu dan kemudian dia tidak menyalahkan yang lain. Kalau mungkin tanpa prinsip non-dual, perasaan ingin diakui, ingin diapresiasi, itu nanti akan dialamatkan ke orang lain sebagai penyebab. Dengan prinsip non-dual, dia kemudian mempertanyakan dirinya sendiri. Itu sebuah kemajuan, itu sebuah kedewasaan ya. Kedewasaan. Jadi, apa yang tidak saya ketahui soal menuntut apresiasi ini? Banyak hal yang bisa kita jelaskan kenapa jiwa kita menuntut apresiasi. Dan ini tentu saja jawaban yang akan saya berikan ini sesuai dengan progresif LOC penanya ya. Sesuai dengan progresif LOC yang nanya. Kalau pertanyaan yang sama diajukan oleh LOC yang berbeda, itu jawabannya akan berbeda. Oke, saya akan jawab ini LOC yang nanya ya. Seperti itu. Jadi, menuntut apresiasi itu sebuah siklus ya. Dia siklus persepsi saja. Siklus persepsi. Siklus persepsi itu bergerak dari bahwa seperti ini, aku sebagai individu tertutup. Aku sebagai individu tertutup. Atau egois. Jadi aku sebagai individu tertutup itu bahwa batas terluar dari diriku adalah kulit. Batas terluar dari diriku adalah kulit. Itu individu tertutup seperti itu. Ini adalah persepsi di tingkat
dimensi ketiga. Third dimension. Lalu kemudian naik lagi tingkat persepsi berikutnya, dimensi keempat. Bahwa kalau dimensi ketiga, batas terluar dari diriku adalah kulit, dimensi keempat itu sudah melampaui kulit. Maka dimensi keempat itu batas terluar diriku adalah hal-hal yang sudah disepakati, sebuah konsensus bersama. Sebuah konsensus. Kontrak. Artinya, jika misalnya perasaan tidak diakui dan kita ingin menuntut ke kelompok kita di keluarga misalnya, itu artinya kita sedang mengalami siklus dimensi ketiga. Mestinya dimensi keempat itu kan seluruh dalam kontrak ini adalah diriku sendiri. So, saya mesti mengapresiasi, memberikan apresiasi kepada diriku, bukan menuntut apresiasi. Apalagi misalnya dimensi kelima. Dimensi kelima, batas terluar dari diriku adalah kehidupan. Ya. Kalau ini batas terluar dari diriku adalah dunia. Dimensi kelima, batas terluar dari diriku adalah kehidupan. Maka sayalah yang memberi apresiasi kepada kehidupan. Kenapa? Tidak ada orang lain. Semua adalah diriku sendiri. Karena persepsi kesadaran saya mengetahui itu, bahwa batas terluar dari kehidupan adalah, batas terluar dari diriku adalah kehidupan. Jadi kenapa saya masih menuntut diapresiasi? Jawabannya, saya mengalami siklus persepsi dimensi ketiga. Jadi itu adalah nature, ya, kesadaran. Kita tidak lagi membahas dinamika psikologinya. Kita tidak lagi membahas dinamika sosialnya, tetapi kita membahas nature dari kesadaran itu. Ya, salah satunya persepsi. Bahwa ternyata saya menciptakan, kesadaran saya menciptakan pengalaman saya sendiri. Lalu, bagaimana saya melampauinya? Ya, dengan memilih untuk merangkul kembali semua yang kita tuntut sebagai diri kita sendiri. Disitulah kemudian kita akan menyaksikan tuh lelucon kosmik. Lelucon kosmik, lucu sekali gitu. Ya kan, lucu sekali. Situlah kita masuk ke joke kosmik gitu ya. Kita akan mungkin tertawa melihat orang yang ingin menuntut dirinya sendiri. Orang yang menderita dengan dirinya sendiri. Mungkin kalau apa namanya yang bertanya ini mendengar ini dia bisa ngakak sendiri. Kok saya goblok ya menuntut diriku sendiri. Jadi kalau ada di rumahnya yang sekarang lagi terbahak-bahak, itu mungkin yang bertanya ya. Kok bisa-bisanya aku mau menuntut diriku sendiri? Oke ya. Oke, itu ya semua apa namanya ya. Itu jawabannya. Bagaimana saya melampauinya? Ya itu jawaban di tingkat kosmiknya begitu ya. Oh. Seperti itu. Oke, itu satu sesi pembuka saya kira. Dan jawaban ini hanya akan dipahami oleh orang yang telah memahami siklus. Dan kebetulan yang bertanya ini
dia sudah mengerti tentang siklus persepsi. Oke ya, tapi mungkin juga bisa menginspirasi bagi yang lain. Kok bisa begitu jawabannya gitu. Itu. Oke ya, itu dulu untuk yang pertanyaan yang lewat japri saya, jawabannya begitu. Saya jawab sesuai dengan tingkat kesadarannya penanya. Sekarang mari kita pindah ke Ibu atau Mbak Auliana. Silakan. Gimana ceritanya? Siap, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Auliana dari Banjarmasin. Ceritanya itu apa ya? Sejak ikut kelas-kelasnya Bang Aswar ini kan, yang saya alami itu yang paling, belum apa-apa, udah mau nangis ini. Ya oke, silakan nangis. Nangis dulu ya, nangis dulu. Jangan minum ya, puasa kan? Enggak. Habis nangis terus bikin teh panas, lah batal puasanya. Dosa Mas Kami. Yang saya sadari itu, jujur saya mengalami kesulitan dalam mengatasi perasaan yang kayaknya saya kenal itu seperti dendam dengan dengan orang tua. Oke. Jadi saya itu bertanya ke dalam diri, kok bisa, itu kan orang tuamu, salah besar kalau dendam gitu kan. Tapi perasaan itu tuh nggak bisa hilang begitu saja dengan hanya bilang oke, aku lampaui gitu. Nggak bisa. Iya. Ini apa? Jadi setiap hari itu yang saya amati terus ya. Biasanya itu rebutan masalah dapur sih. Kalau sekarang lagi masalah dapur kan, puasa sering masak tuh. Jadi ya yang sekedar tentang menu, tentang cara masaknya, cara penggunaan alat dapurnya, gitu. Yang beda gitu kan saya sama mama gitu. Itu udah memicu kemarahan gitu. Jadinya kan bertanya, loh kok marah, ada apa gitu kan. Tanya ke dalam, balik-balik ke dalam pengalaman yang dulu, apa sih gitu kan. Akhirnya ketemu bahwa kecil dulu Abah ini kan pegawai negeri dulu ya, pegawai kantor camat di kecamatan tempat dulu kami tinggal. Jadi itu Abah ini almarhum sibuk gitu kan. Nah, sebagai seorang istri pegawai negeri kan biasanya kalau zaman dulu ada Dharma Wanita ya gitu. Jadi ada kegiatan PKK gitu yang ya sibuk lah juga ikut mamanya, jadi jarang di rumah gitu kan. Nah, yang saya ingat memori yang paling, nah ini berkaitan dengan memori yang paling nggak bisa saya lupa. Saya tuh pernah ditinggal. Oh ya, sebelumnya saya ceritain dulu, saya ini anak ke-6 dari 7 bersaudara. Jadi saya lupa umur berapa, cuman kok kayaknya sebelum saya sekolah deh kayaknya. Jadi waktu itu tuh rumah itu sepi, cuman ada kakak. Saya lupa siapa yang ada waktu itu. Mereka udah SMP-an dulu ya, saya masih kecil itu. Jadi mereka kan udah dengan dunianya sendiri tuh. Mama nggak ada, abah nggak ada. Saya tuh kelaparan. Tapi nggak ada makanan. Jadi itu tuh saya kecil waktu itu bertanya ke dalam diri, loh,
aku ini ngapain dilahirkan kalau tidak diurusi gitu kan. Mau lari ke kakak, mereka punya dunianya sendiri. Mereka udah pada remaja, jadi ya mereka dengan dunia sendiri. Akhirnya saya menahan lapar. Hampir sering tuh begitu tuh, sering sampai akhirnya sering itu tuh karena sibuk. Mama kan selain juga Dharma Wanita, beliau dulu juga kayak perias pengantin gitu, jadi suka jarang di rumah kan, jadinya sibuk juga. Ya wajar sih kalau saya pahami kenapa, karena abah mama kan punya anak 7 yang harus diurus, sementara abah juga cuman pegawai negeri sipil biasa yang gajinya nggak seberapa kan. Kami aja dulu makannya pakai beras beras jatah yang Masya Allah dulu itu penuh ulat, penuh udah jadi bubuk hampir kayak gitu. Nah jadi ternyata itu perasaan itu tuh saya merasa kurang dicintai jadinya. Itu yang membuat saya sekarang padahal seorang ibu dari 4 orang anak, akhirnya sikap saya ke anak itu aneh. Kadang sayang, tapi kadang mukul kalau sudah marah. Tapi setelah selesai mukul, menyesal. Kalau sekarang udah enggak sih, maksudnya terakhir saya mukul kapan ya? Lupa saya, masih tahun kemarin kayaknya. Ya sejak mulai ikut kelas bahasa sore ini udah mulai kurang itu yang emosi-emosi meledak gitu. Saya gitu loh, Bang. Jadi tiba-tiba sayang, tapi tiba-tiba kayak mau membunuh gitu. Benci tapi rindu ya. Jadinya bingung kayak ini siapa gitu. Saya maunya clear, I'm in love itu aja, nggak mau bukan nggak mau sih, maksudnya saya lebih memilih ke cinta, tapi kok belum bisa move on ya dari Lia yang ini. Iya gitu, jadi gimana ya mengungkapkannya, ya begitu deh pokoknya, intinya kayaknya kekurangan cinta deh jadinya. Ya itu mama kalau di mata saya agak beda sedikit aja pendapatnya udah apa sih ini gitu kan. Belum lagi kalau misalnya ya namanya orang tua kan mesti wajar yang ngasih tahu orang tua, ngasih tahu anaknya gitu. Tapi saya nih sekarang nih nerimanya, apa sih lu ngasih tahu, lu dulu aja lo nggak pernah ngurusin, nggak pernah megang gitu. Saya lucu kalau nggak ada memori kasih sayang dari mama. Yang ada memori kasih sayang dari almarhum abah. Dulu cukup dekat dengan abah. Tapi sejak saya udah mulai sekolah dulu itu udah mulai kasih sayang abah udah mulai kurang itu. Jadi saya tinggal dulu tuh namanya Kecamatan Istanbul. Saya dulu itu rumahnya di depan sungai. Jadi kalau mandi main ya di sungai, di hutan, di sawah, itu membahagiakan. Tapi semua berubah ketika negara api menyerang. Wow. Abah pindah kerja ke kota kabupaten, ke Martapura. Ke Martapura yang di sana nggak ada sungai, nggak ada hutan. Plus ketika ini nih mulai ada pertanyaan lagi ketika awal kan baru pindah tuh, otomatis kan pindah sekolah Bang. Pindah itu waktu baru mau naik kelas 3. Baru mau naik kelas 3. Udah naik kelas 3 maksudnya baru naik kelas 3 SD. Pindah sekolah dekat rumah. Tapi di situ hari itu adalah kesedihan yang luar biasa bagi saya. Kenapa? Karena saya diantar ke sekolah yang baru, di lingkungan baru, bukan oleh orang tua, tapi oleh adik abah, paman.
Di situ sepanjang jalan ke sekolah, walaupun tangan saya dipegangin sama paman ini, tapi saya tetap bertanya, kenapa kok saya diantar paman, bukan abah, bukan mama. Oke. Jadi itu yang sekarang ternyata yang ketemunya itu yang membuat saya sepertinya sampai sekarang itu susah mau merasakan cinta ke orang tua. Gimana itu Bang? Kan aneh juga. Iya. Jadinya itu saya kesulitan jadinya mencintai anak sendiri juga. Karena saya saja kekurangan cinta. Mau ngasih apa? Gak ada yang mau saya kasih. Oke. Bantu saya lampaui. Siap. Pastikan di pinggir meja nggak ada teh. Minyak kayu putih ada. Jangan nggak usah diminum ya. Sama tipek ini ada. disingkirin. Oke ya. Saya udah bisa nangkap tuh. Ntar dulu ya, saya kalibrasi dulu. Oke. Oke ya. Saya lupa cerita nih Bang. Jadi karena sering ditinggal itu kelaparan, maklum ya tadi karena banyak anak jadi persediaan makanan emang nggak ada. Jadi dulu tuh kalau misalnya langsat duku ya kalau di sana ya. Kalau misalnya langsat kalau misalnya beli sekilo gitu Bang, kita itu didudukin sekeliling gitu, duduk melingkar gitu. Jadi masing-masing bersila menghadap jatahnya masing-masing. Jadi kalau nanti sama abah sama mama tuh dikumpulin tuh yang besar-besarnya, kecil-kecilnya si langsat itu tadi. Nanti dibagi tuh satu rata adil semua. Yang kecil nanti satu kayak gitu tuh. Nah jadi pas yang mengatasi rasa laparnya yang kalau siang-siang saya kelaparan itu, saya nyuri Bang. Nyuri kopinya abah. Oh itu bukan nyuri itu. Tapi nyolong. Nilep. Iya. Jadi saya nyolong ya, nyuri sembunyi gitu, lihat-lihat dulu orang apa ada apa enggak gitu. Saya ambil 1 sendok 2 sendok kopi kampung itu kan kopinya kopi beneran gitu. Saya campur sama gula sampai terasa nyaman. Saya makan tuh tiap hari. Karena lapar gitu. Karena kami nggak berani minta kalau mau belanja. Gak ada uangnya juga kali. Jadi udah sadar waktu itu nih kalaupun minta paling nggak ada nih gitu kan. Jadi ya udah saya solusi sendiri. Cari apa gitu buat dimakan. Yang adanya di dalam lemari cuman kopi, ya udah hantamlah kopi abah. Bentar-bentar habis bingung lah mama. Tapi diem aja saya. Nggak ngomong sih. Udah besar sekarang ini nih yang udah ini nih baru cerita. Ulun dulu padahal mah gitu. Ngakunya udah besar gini, udah punya anak 4 baru. Ngaku saya dulu tuh gini mah. Jadi sejak ikut kelas Bang Aswar ini juga saya terbuka tuh dengan mama ulun lagi dalam proses belajar ini. Ulun tahu diri kalau ulun ini lagi kacau. Pertanyaan kacau itu tuh sejak sekitar 2013-2014an deh. Ada sesuatu yang salah di dalam diri tapi nggak ketemu apa, nggak ngerti sama sekali. Nggak ngerti gitu sampai ikut kelas pemberdayaan. Jujur saya sebelum pandemi ikut
kelas pemberdayaan dengan, boleh sebut nama nggak? Jangan. Oh, gitu. Tapi iya, motivasinya bagus, tapi bukan solusi yang saya cari. Yang saya cari itu saya mau memperbaiki diri yang di dalam ini loh. Ada sesuatu yang di dalam ini loh, tapi apa nggak tahu. Baru ketemu kelasnya Bang Asar ini, ternyata itu toh. Nah, tapi pun ternyata masih saya mengakui masih belum mampu melampaui Oke. perasaan dengan orang tua tadi. Oke, ya ini menarik sekali ceritanya. Ada yang lucu-lucu, ada yang serius. Ya. Mari kita, mungkin transendensinya bisa, kalau hari ini belum selesai, nanti pas BBHR kita lanjutin ya. Yang pertama tadi soal bahwa kalau saya lagi kena serangan gitu, lalu saya bilang saya lampaui, oke saya lampaui, terus tetap saja nggak bisa, ya memang nggak bisa. Itu kan sama aja, misalnya orang lagi nggak punya uang lalu bilang saya kaya, kan nggak langsung kaya gitu ya. Jadi itu poin pertama. Makanya memang seperti tadi di awal bahwa informasi saja tanpa transendensi, maka itu nggak akan ada pengetahuan di situ. Artinya sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah pengetahuan. Oke, tadi saya ini ya, itu banyak mengalami loneliness. Iya, Bang. Jadi ketika kelaparan nggak ada yang tahu, itu dia mengalami loneliness. Loneliness itu saya merasakan penderitaan tapi nggak ada yang tahu kalau saya menderita apa gitu ya. Itu loneliness. Tapi sebelum kita bahas loneliness-nya, mari kita perbaiki dulu prinsipnya, biar nggak kacau gitu ya. Mari kita perbaiki prinsipnya. Prinsip dualitas dan prinsip non-dual. Prinsip non-dual itu bahwa prinsip non-dual itu kan begini. Dalam menjelaskan masalah, itu prinsipnya bahwa apakah keilahian teralienasi atau teridentifikasi. Jadi kemudian tuh dengan memahami prinsip ini, drama dari pengalaman kita itu dihilangkan dulu dramanya. Karena di situ kalau kita membawa drama dalam pengalaman kita itu tidak selesai gitu ya. Kalau dualitas kemudian pengalaman diri kita itu dikaitkan dengan situasi eksternal atau lingkungan ya. Jadi itu Ibu Auliana, Iya, Bang. Itu harus udah mulai rapi berpikir. Menggunakan prinsip non-dual. Jangan sampai kemudian misalnya situasi sosial itu dijadikan sebagai penyebab. Ya kan? Kalau dualitas kan dramanya itu
dramanya itu misalnya perasaan loneliness saya ini karena abah saya yang misalnya begini karena ibu saya begini, itu dualitas tuh. Menggunakan prinsip itu nggak bisa tumbuh cinta. Nggak bisa tumbuh cinta. Paling mentok pemaafan, ya. Pemaafan, tapi itu sulit untuk tumbuh cinta. Jadi kalau kita pakai prinsip non-dual, kita jadi tahu, oh ternyata saya selama ini keilahian saya yang teralienasi. Seluruh peristiwa yang saya alami, yang saya sebut sebagai penderitaan, itu karena keilahian saya teralienasi. Jadi nggak ada hubungannya dengan hal-hal eksternal. Nggak ada hubungannya dengan keadaan ekonomi keluarga misalnya. Walaupun itu secara teori psikologi ada hubungannya, iya. Silakan saja dihubungkan. Karena memang prinsipnya dia dualitas. Kalau kita prinsipnya non-dual. Bahwa kesadaran kita sendirilah yang menciptakan pengalaman itu. Ya. Jadi kalau misalnya sini ada orang psikologi ini, ada hubungannya Bang, ya silakan saja dihubungkan karena itu memang prinsip dualitas memang akan mencarikan penghubung gitu ya. Kalau di prinsip non-dual bahwa pengalaman kesadaran kita sendirilah yang kesadaran diri kita sendirilah yang menciptakan pengalaman itu. Yang menciptakan penderitaan atau kebahagiaan. Itu terkait prinsip ya, jadi tidak perlu diperdebatkan karena itu masuk wilayah beda karena rumus ilmu ya. Jadi nggak usah dipertentangkan, silakan saja dipakai. Ini termasuk perbedaan karena rumus ilmunya yang berbeda. Rumus ilmu. Kalau ilmunya begini ya, maka yang dipakai ini. Kalau rumus ilmunya begini, yang dipakai ini. Ya. Jadi nggak usah diperdebatkan. Lagi pula itu bukan wilayah yang harus diperdebatkan. Oke. Seperti itu. Jadi untuk Ibu Auliana itu harus mulai mengganti pembahasan pengalamannya dengan prinsip non-dual. Kalau mau transendensi ya. Kalau mau transendensi. Jadi dalam pembahasan pengalaman secara non-dual itu kurang lebih seperti yang saya bacakan yang ini tadi ya. Bang, saya begini. Saya tahu ini salah kalau saya menghubungkan perasaan ini dengan orang-orang di luar diri saya tahu itu salah. Tetapi saya juga nggak bisa melampaui. Jadi saya harus bagaimana ini? Ya, seperti itu ya. Nah, pembahasan pengalaman secara non-dual itu memang membutuhkan pengetahuan awal ya tentang wilayah-wilayah force ini.
Atau kemampuan kita memotret pengalaman kita sendiri, memotret energi kita sendiri, saya ingin diapresiasi. Kalau tadi Mbak Auliana, saya tidak ada cinta dalam diri saya. Oke ya, jadi tidak ada cinta dalam diri saya. Persoalannya itu, kenapa? Saya lebih mudah untuk memperagakan penderitaan daripada memperagakan cinta. Jadi lebih pengalamannya memberitahu bahwa lebih mudah memperagakan penderitaan daripada memperagakan cinta. Dramanya banyak sekali ya, drama dengan abah, drama dengan semuanya, dengan anak. Tapi pesannya kan satu itu. Pesannya satu. Lalu tadi yang saya tangkap, ini kayaknya menarik ya kalau Mbak Auliana terus yang kita coba. Siap. Kita coba ikuti transendensinya ya. Jadi bagaimana kemudian menumbuhkan cinta dari pengalaman kesadaran 40. Loneliness tadi itu. Loneliness itu begini ya. Loneliness itu mencekam loh itu. Pengalaman yang sangat mencekam itu loneliness. Ibaratnya loneliness itu tenggelam enggak, terapung enggak. Kita bisa bayangkan tuh, tenggelam enggak, terapung enggak. Dalam hukum fisika ada hukumnya itu, dalam fisika itu ya. Tidak terapung, tetapi juga tidak tenggelam. Dia melayang-layang antara permukaan dan dasar gitu. Ngambang. Gimana? Ngambang berarti. Iya, ngambang. Melayang-layang antara. Jadi kalau terapung kan jelas statusnya. Tenggelam kan juga jelas. Kalau loneliness itu nggak jelas. Gitu ya. Kayak jiwa gentayangan berarti. Iya. Berarti kayak hantu hidup-hidup ini. Astagfirullah. Iya. Aku punya Casper. Saya soalnya pernah mengalami itu. Ya. Jadi saya bisa menggambarkan loneliness itu. Halo, putus. Saya bisa menggambarkan jadi begini, gambaran loneliness itu mungkin banyak teman-teman yang mengalami tapi nggak mengerti. Jadi begini misalnya, layarnya belum ganti. Gini ya, ada ini kita lagi ngobrol sama teman gitu ya, lagi ngobrol, terus lagi ngobrol bahagia gitu ya. A, ini B, lalu datang C. C ini, si C itu temannya si B. Ya kan? Temannya si B, ini si C. Lalu kemudian itu si C itu datang, terus dia mengambil jiwa kita, ya, mengambil jiwa kita, lalu kemudian si B dan si C lari meninggalkan kita tanpa jiwa. Gambaran loneliness seperti itu. Jadi kita kemudian tuh paling mengejar, marah, tapi pada akhirnya tergelepak, tak berdaya karena kehabisan energi. Jiwanya sudah nggak ada gitu ya.
tapi mati enggak, tapi enggak mati. Tapi enggak mati juga enggak bisa menjalani kehidupan gitu ya. Terus orang-orang itu mengelilinginya, ini ada apa? Dia nggak bisa menggambarkan apa yang dia alami gitu. Jadi kira-kira itu loneliness seperti itu gambaran visualnya ya. Jadi dia nggak bisa menggambarkan apa yang dia alami. Nangis juga nggak bisa itu. Nangis juga nggak bisa. Enggak nangis. Yang muncul dalam perasaan itu keinginan untuk pergi sejauh-jauhnya. Pergi tapi nggak ada sasaran gitu ya, nggak ada tujuan. Pergi aja. Pergi, ingin siapa tahu ketemu kembali jiwanya gitu ya. Itu gambaran loneliness seperti itu. Nah, itu bagaimana menyadarkan kita kembali ya. Ini harus disadarkan kembali. Harus disadarkan itu. Caranya dengan apa ya? Kalau ada yang paham, itu langsung dipeluk ya. Minta dipeluk. Itu langsung bisa sadar dia. Tapi kalau misalnya nggak ada yang meluk, terjadi di tengah keramaian begitu, itu nanti langsung menggunakan EMDR. Teknik EMDR itu apa? Memutar bola mata. Nanti Mas Jamim ini ya, kirimkan itunya ya. Apa namanya? Halo Mas Jamim? Mas Jamim? Siapa? Tahu kan EMDR? Iya. Itu pertolongan pertama untuk yang mengalami serangan loneliness itu. Saya pernah gitu. Jadi kayak linglung gitu. Dan itu perasaan yang sangat, saya kira mengerikan ya, mengalami semacam itu, nggak tahu harus ngapain gitu. Nah, ketika mengalami begitu, langsung praktekkan EMDR itu langsung kayak jiwanya balik lagi. Jadi itu dulu untuk ini ya, Ibu Auliana. Pertama, dirapikan dulu ya, secara bahasa, membahasakan pengalaman menggunakan prinsip non-dual. Terus kemudian nanti latihan dulu itu ya, EMDR ya. EMDR. Jadi Mas Jamim kayaknya ada videonya gitu. Nah, terus nanti ini dihafalin aja ya, dihafalin. Jadi EMD loneliness itu dia 40. Ketidakberdayaan tapi itu menyiksa karena kan ada apati itu yang freeze. Perasaannya itu udah freeze, udah nggak namakan gitu ya. Udah nggak dirasakan lagi emosi. Tetapi kalau loneliness itu apati, seolah-olah ada rasa terhukum ya. Jadi dia gabungan antara ketidakberdayaan dengan hukuman yang sangat berat. Jadi ketidakberdayaan dan hukuman yang sangat berat. Itu loneliness. Saya menderita, saya tidak berdaya, tapi saya sangat menderita. Mungkin seperti itu.
definisi sederhana dari loneliness. Saya tidak berdaya, dan saya juga mengalami tersiksa secara perasaan gitu ya, tersiksa secara emosional. Sudah tidak berdaya, tersiksa lagi. Kira-kira seperti itu loneliness. Itu kayak serangan ya. Itu kayak ini. Kalau Bu Auliana sering nggak mengalami serangan kayak gitu? Oh, kayaknya sering deh. Jadi dulu pernah waktu saya lupa SMP apa ya, kelas 1 atau kelas 2 itu disuruh masak, ternyata gosong. Ya biasa kan, pasti kena marah lah ya. Pergi saya dari rumah karena merasa dalam pikiran saya kan anak kecil, kalau masak gosong wajar, harusnya kan diajarin bukan dimarahin. Itu dalam konsep berpikir saya waktu itu. Jadi kecewa gitu ya. Jadi ya kecewa banget. Jadinya keluar dari rumah, jalan kaki. Jalan kaki itu sekitar dari rumah saya itu ke tempat itu tuh mungkin sekitar 10 atau 20 kilometer deh kayaknya. Ke jalan ke rencananya mau ke rumah adiknya mama di sebelah kota, di sebelah jalan kaki. Jadi sepanjang jalan itu tuh malah ketemu kawan. Jadi sepanjang jalan itu sambil mengutuk diri, nangis. Ya kan aku wajar kalau salah, aku kan masih kecil gitu-gitu. Harusnya kan diajarin, bukannya dimarahin gitu-gitu. Sepanjang jalan, terus ketemu kawan sekolah, tapi dia berhenti sekolah waktu itu. Iya benar SMP berarti. Kawan SD, jadi dia nggak melanjutkan ke SMP. Dia cowok 2, pakai beca nyari kelapa muda, Bang. Jadi akhirnya pas di situ seperti ada seperti kayak apa ya, kayak tiba-tiba aja tadi rencana yang mau ke rumah adik mama batal. Jadi melampiaskan, kayak menemukan saya di waktu itu diajakin ikutkah kayak gitu. Ngapain saya bilang, ambil ini, nyari kelapa muda buat dijual katanya. Jadi dia ngumpulin kelapa muda ke mana-mana gitu, buat dijual ke pedagang es kelapa muda. Yang terlintas di saya, wah pengalaman baru nih gitu. Udah, yang tadinya saya mau ke rumah tante nggak jadi, ikut tuh di beca itu. Jadi saya malah have fun di situ, menikmati, melupakan kejadian yang di rumah tadi. Pulang sudah selesai ke beberapa pemilik pohon itu, lumayan kami dengan beca itu keliling di wilayah Banjarbaru. Rumah saya Martapura, berapa kilo itu ya nggak tahu. Pokoknya ini ya lumayan, berarti saya jalannya gitu sampai akhirnya ketemu teman-teman ini tadi. Pas ikut itu tuh ya udah plong, balik ke rumah. Sambil ke rumah itu mau masuk ke rumah itu, ini masih dimarahin apa enggak ya gitu kan, masih dimarahin apa enggak, sambil lihat-lihat masuk ke dalam rumah. Mandi dulu aja kan udah sore tuh. Mandi selesai, udah ternyata nggak dimarahin lagi gitu. Cuman ya nggak nyangka juga, sampai sekarang masih ingat gitu. Itu sepanjang jalan tuh merasa ya mungkin kesepian itu tadi ya. Pokoknya jadi mengutuki diri aja.
Oke, Udah. jadi itu ya, perasaannya seperti itu. Lalu perasaan loneliness itu kan dialami setiap LOC itu berbeda-beda ya. Kalau untuk Mbak Auliana, perasaan loneliness itu semacam ya dengan LOC-nya sekarang ya, itu ada perasaan kenapa harus saya dikorbankan gitu ya. Kenapa harus saya yang dikorbankan? Iya itu Bang, bener. Pekerjaan rumah sering kayak tadi kan kayak kalau dulu kan kami dapat ini beras pembagian pegawai negeri itu tadi itu yang sekarung itu tuh sayang disuruh membersihkan. Jadi sambil bersihin itu kan ada batu, ada ulat, ada kepompong ulatnya, ada udah kayak tepung-tepung gitu. Itu sambil kok aku kan kakak yang lebih besar ada, kok aku kakak yang lebih besar ada. Sampai akhirnya suatu saat pernah tumpah itu nangis sendiri, sedih melihat lah kan tuh kan jadinya jadi apa ceroboh gitu kerjanya karena sambil mikir gitu kan. Dah itu terus dulu itu kalau misalnya kita kan rumahnya pakai eh, apa kayak ada kolong bawah gitu, eh, Iya. rumah panggung gitu kan. Jadi biasalah kalau orang di kampung suka suka ada melihara ayam kan Bang ya. Nah, suka ada yang mati tuh di bawah kolong itu. Nah, itu yang disuruh bersihkan tuh saya tuh Bang. Gak pernah ada yang lain. Selalu saya itu Bang. Mesti lihat ayam busuk gitu. Di bawah rumah bersihkan. Selesai. Harus saya yang jalan. Itu Pak, Ma ada kakak, ada ini. Lah, kamu katanya. Ya udah, bersihkan lagi, masuk kolong lagi. Jadi ya gitu. Terus suka disuruh bersihkan rumah, apa bersih nyapu-nyapu sampai lubang angin itu ventilasi itu dilap-lapin gitu. Ya, ya, pokoknya urusan kebersihan-kebersihan saya yang disuruh kalau di rumah itu. Cuman seiring waktu akhirnya menikmati sih gitu loh. Kalau sekarang jadinya ya terbawa ke sana. Jadi kalau ada nih kayak anak sekarang misalnya saya minta tolong minta bersihkan apa, kan anak saya 4 tuh. Jadi ada yang mau nolongin, ada yang nggak mau sama sekali nolongin. Nah, saya paling sering ke-trigger sama yang paling nggak mau nolongin ini. Karena kerekam memori dulu kan, saya disuruh kerja, mau gitu kan. Terpaksa sih maunya mungkin ya. Oke, ini isunya itu ya. Kenapa seharusnya saya yang dikorbankan? Terus mungkin kalau sekarang aku nggak mau lagi jadi korban. Gantian lah. Iya, termasuk sekarang nih yang sekarang sampai saya rasa tuh kalau misalnya kita bicara saya dengan mama gitu, bicara apa kita beda pendapat, mama mau mau apa idenya harus dikerjakan, saya langsung nolak gitu, Bang. Udah udah mah cukup kayak dalam diri saya, udah mah cukup nggak usah saya jalani hidup saya gitu, udah cukup. Aku udah cukup menjadi korban selama ini ya. Gak usah Iya, ditambah-tambah lagi. Aku sekarang iya. udah bisa melawan gitu ya. Maksudnya nggak melawan juga, cuman Ma ini anaknya udah besar gitu kan. Ya, aku udah besar, Tolong, udah bisa melawan lah pokoknya. tolonglah dikasih kesempatan gitu untuk jadi diri sendiri gitu bang. Iya, iya, iya. Oke ya. Ini baru dapat poinnya nih. Jadi isunya ada dua tadi ya. Kenapa harus yang dikorbankan? Lalu itu sebaliknya, aku sudah tidak mau lagi disuruh-suruh ya. Dikorbankan. Itu dua ini isunya. Tapi nanti ini kita bahas di
Kapan lagi Kang ke BHR itu? Halo Mas Yamin. Kemis depan. Kamis ya, oke. Jadi teman-teman yang punya isu yang sama, kenapa harus saya yang dikorbankan? Terus aku sudah nggak mau lagi ya, yang disuruh-suruh, diperintah-perintah, diatur-atur. Nanti kita simak lanjutan dari sesi ini ya. Ini panjang soalnya. Jadi saya setengah jam lagi ada jadwal. 10.30 saya ada jadwal di kantor. Jadi ini paling enggak kita peta. Jadi untuk ini ya, Kak Auliana, itu pakai dulu prinsip non-dual ya. Berpikirnya dari prinsip non-dual. Bahwa, kalau saya menderita, itu berarti keilahian saya yang teralienasi. Kalau saya bahagia, itu berarti keilahian saya yang teridentifikasi, bukan karena yang lain. Itu dulu ya, Kak. Siap. Oke, pagi ini itu dulu. Nanti kita lihat minggu depan lagi ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang mau yang mau seperti sesi pagi ini bisa ke Mas Jamin. Nanti kita ada pertanyaan ya. Kalau pertanyaan langsung diajukan ke saya. Nanti saya akan jawab di sesi manapun, di beda buku manapun ya. Kalau pertanyaan lewat saya itu akan saya jawab di beda buku manapun. Yang dimana orangnya itu ada ya. Maksudnya ada itu dia ikut. Saya akan bahas di situ. Biar kemudian dia bisa cepat mengalami transendensi. Amin. Pagi ini cukup sekian. Selamat pagi. Makasih banyak, Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih semua. Terima kasih.